Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Juni Iswanto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen serta rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ian Widya Pratiwi, Siti Rian Mariani, dan Imam Mustaqim. Kami akan menyampaikan materi wewenang dan delegasi. Untuk materi akan disampaikan oleh Saudari Imam Mustaqim dan dilanjutkan oleh Saudari Ian Widya Pratiwi. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaat pendelegasian: 1. Makin banyak tugas manajer yang dilimpahkan, makin banyak kesempatan baginya untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkat manajer yang lebih tinggi. 2. Pelimpahan akan memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, tugas manajer bukan hanya pada suatu kegiatan saja. Hambatan pendelegasian dari segi manajer. Yang pertama, manajer merasa berkurang haknya dalam memutuskan sesuatu. Yang kedua, manajer tidak mau menghargai resiko atas kegagalan tugas. Dan yang ketiga, manajer tidak percaya atas kemampuan bawahannya. Dari segi karyawan yang menerima delegasi. 1. Menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kedua, perasaan akan membuat kesalahan dan menerima kritikan. 3. Kurang percaya diri atas kemampuannya. Pendelegasian yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara baik yang mungkin dilakukan. 1. Prinsip saklar. 2. Prinsip kesatuan perintah. Dan 3. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Wewenang dan kekuasaan. Wewenang atau authority adalah kekuasaan formal yang dimiliki seorang yang telah dipilih untuk memimpin suatu organisasi, baik sebagian maupun keseluruhan dari organisasi. Unsur yang ada dalam wewenang antara lain: 1. Seorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Yang kedua, wewenang tersebut diterima oleh bawahan karena memiliki hak yang sesungguhnya. Yang ketiga, wewenang berlaku dari atas ke bawah sesuai dengan struktur organisasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Berdasarkan sumbernya, kekuasaan dapat diklasifikasikan dalam 6 sumber, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan balas jasa atau reward power berasal dari jumlah balas positif yang diberikan pada penerima untuk melaksanakan perintah. 2. Kekuasaan paksaan atau coercive power berasal dari perkiraan yang didasarkan orang bahwa hukuman dipecat akan diterima apabila mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan. Yang ketiga, kekuasaan sah mengemukakan bahwa pemimpin punya hak sah untuk mempengaruhi atau merintah bawahan. 4. Kekuasaan informasi kontrol atau information. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wewenang staf adalah hak yang dimiliki oleh staf atau ahli untuk memberi saran, rekomendasi, ataupun konsultasi. Wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan lini. Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 3 tahap pendelegasian wewenang, antara lain: 1. Manajer menetapkan tanggung jawab. 2. Manajer memberi wewenang untuk melakukan sesuatu kepada karyawan di bawahnya. 3. Manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Pendelegasian dan pemberdayaan. Pendelegasian adalah proses khusus yang terjadi suatu manajer meminta salah satu orang bawahan untuk mengambil alih tanggung jawab dalam membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh manajer tersebut. Menurut Mulyana dan Setiawan, pemberdayaan karyawan dilakukan berdasarkan 3 keyakinan dasar. 1. Prinsip subsidiari. 2. Karyawan pada hakikatnya baik. 3. Trust-based relationship, adanya kepercayaan manajer kepada karyawan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.